Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, matahari di langit senja tampak begitu indah, namun hatiku terasa sepi, kosong, seperti langit yang kehilangan cahaya. Aku berjalan pelan di trotoar kota yang sibuk, membawa kenangan yang berat, mengenang masa lalu yang tak akan pernah bisa kembali. Di tengah keramaian, mataku tertumbuk pada seorang wanita yang berdiri sendirian di pinggir jalan. Wajahnya tampak tenang, namun ada sesuatu yang kurasakan di balik mata itu, sebuah kesedihan yang dalam, sama seperti yang kurasakan. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa tertarik untuk mendekatinya. Mungkin itu karena ada sesuatu dalam diriku yang merasa bahwa kami memiliki kesamaan, meski kami belum pernah berbicara sekalipun. Dengan langkah hati-hati, aku mendekatinya, berusaha untuk tidak mengganggu, namun entah bagaimana aku tiba-tiba mendengar suaranya. "Apakah kamu merasa sepi juga?" tanyanya. Matanya tak pernah lepas dari langit yang semakin gelap. Aku terdiam sesaat, terkejut dengan pertanyaan itu. Bagaimana dia tahu apa yang aku rasakan? Aku hanya mengangguk pelan, merasa ada kedekatan antara kami yang bahkan tak terucapkan. Tanpa sadar, kami mulai berbicara tentang hidup, tentang kesedihan, tentang mimpi yang belum tercapai. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Aira, dan aku juga memperkenalkan diriku dengan nama yang sudah lama tidak aku dengar, Raka. Semenjak pertemuan itu, dunia kami mulai menyatu. Meski belum tahu arah, meski belum tahu apakah ini sebuah takdir atau kebetulan semata, kami mulai berbagi cerita, mulai berbagi tawa dan air mata. Setiap kali aku bertemu Aira, aku merasa seperti menemukan kembali bagian dari diriku yang hilang, bagian yang selama ini aku cari tanpa aku sadari. Aira bukan hanya seorang wanita yang aku temui di jalan. Dia adalah jawabanku. Seakan Tuhan mengirimkan dia untuk memberiku sebuah kesempatan baru, sebuah harapan baru. Aku tahu, meskipun kami berdua masih terluka, mungkin kami bisa saling menyembuhkan, mungkin kami bisa menemukan jalan bersama. Namun, aku tidak tahu bahwa perjalanan kami ini akan membawa kami pada sebuah kenyataan pahit yang akan mengubah segalanya. Hari demi hari berlalu, dan kami semakin dekat. Setiap detik yang kami habiskan bersama terasa begitu berharga, seperti waktu yang melambat, memberi kami kesempatan untuk menikmati setiap momen. Aira adalah sosok yang menenangkan, dengan senyum tulus yang selalu bisa meredakan gejolak di hatiku. Aku merasa seakan dunia ini milik kami berdua, dan setiap detik yang berlalu adalah kenangan indah yang akan kami simpan selamanya. Namun, semakin kami dekat, semakin aku merasakan adanya sesuatu yang aneh di dalam diriku. Ada sebuah kecemasan yang tak bisa aku jelaskan, perasaan takut yang mendalam. Setiap kali aku melihat Aira, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang dia tak mau ceritakan. Meskipun dia selalu berbicara dengan penuh semangat, matanya kadang menampakkan kegelapan yang tak bisa dia sembunyikan. Suatu hari, ketika kami duduk berdua di sebuah kafe kecil, Aira mulai bercerita tentang masa lalunya. Wajahnya berubah serius, dan suaranya terdengar pelan, seperti berusaha menahan sesuatu yang sangat berat. Dia bercerita tentang penyakit yang sudah lama dideritanya, penyakit yang tak bisa disembuhkan, penyakit yang membuatnya semakin lemah dari hari ke hari. "Aku hanya ingin kamu tahu, Raka," ujarnya dengan suara bergetar. "Aku tidak ingin kau terluka nantinya. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu." Dunia seakan berhenti sejenak. Aku menatapnya dengan penuh kebingungan dan rasa takut yang tak bisa aku bendung. Aira, yang selalu kuat, yang selalu terlihat ceria, ternyata menyimpan beban yang begitu berat. Hatiku serasa dipukul keras, perasaan tak percaya, takut, dan kesedihan datang bersamaan. "Aira, jangan bilang begitu. Kamu pasti bisa melewati ini." Aku berusaha menenangkan, meskipun hatiku sendiri hancur mendengar kata-kata itu. Namun, Aira hanya tersenyum tipis. Matanya memancarkan kelelahan yang sudah tak bisa dia sembunyikan lagi. "Aku tidak ingin membuatmu menunggu sesuatu yang tidak pasti, Raka. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak dalam kesedihan yang akan datang."
Aku menggenggam tangannya dengan erat, berusaha memberikan kekuatan. Meskipun aku tahu, semakin hari, semakin sedikit waktu yang kami miliki bersama. Setiap detik yang kami habiskan terasa seperti hadiah yang tak ternilai, namun sekaligus terasa begitu berat. Cinta yang mulai tumbuh di antara kami, kini mulai dibayangi oleh kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Aira dan aku berjanji untuk menjalani sisa waktu bersama dengan penuh kebahagiaan. Tapi, di dalam hatiku, aku tahu bahwa setiap detik yang berlalu adalah detik yang semakin mendekatkan kami pada perpisahan yang tak bisa kami elakkan. Kami berdua tahu bahwa perjalanan kami bersama akan berakhir lebih cepat dari yang kami harapkan. Namun, dalam hati yang penuh dengan rasa takut dan cemas, aku tetap bertekad untuk menjaganya. Aku hanya ingin bersama Aira, walau hanya sebentar. Walau itu berarti aku harus menyaksikan dia pergi. Karena bagi aku, waktu yang singkat bersama Aira jauh lebih berharga daripada kehidupan yang panjang tanpa dia. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan setiap detik bersama Aira menjadi kenangan yang semakin sulit untuk diterima. Tubuhnya yang dulu kuat kini mulai terlihat rapuh, namun semangat hidupnya tidak pernah padam. Dia tetap berusaha untuk tersenyum, tetap berusaha membuatku tertawa, meskipun aku bisa melihat betapa beratnya perjuangannya. Kami menikmati setiap momen kecil, berjalan di taman, duduk di tepi pantai, atau hanya berdiam diri dalam keheningan malam. Momen-momen itu terasa seperti dunia milik kami berdua, meskipun kami tahu bahwa kami tidak akan bisa menyimpannya selamanya. Suatu malam, saat kami duduk bersama di balkon apartemen kecil yang kami sewa, Aira menatap bintang-bintang di langit dan berbisik, "Raka, aku takut." Aku menatapnya dengan cemas, merasakan perasaan yang lebih berat dari apapun yang pernah kurasakan sebelumnya. "Apa yang kamu takutkan, Aira?" Tanyaku pelan, berusaha menunjukkan keteguhan yang tidak aku rasakan di dalam hatiku. "Takut jika aku harus meninggalkanmu. Takut jika aku harus pergi sebelum aku bisa memberikan semuanya untukmu." Jawabnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Matanya basah, dan aku tahu dia menahan air mata yang sudah lama terkunci di dalam hatinya. Hatiku terasa seperti diremas. Setiap kata yang dia ucapkan menghancurkan setiap bagian dari diriku. Aku menggenggam tangannya dengan erat, mencoba memberikan kekuatan yang aku sendiri tidak yakin ada. "Kita akan melewati ini bersama, Aira. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini untukmu. Kamu tidak akan pernah sendirian." Tapi di dalam hatiku, aku tahu kenyataannya akan berbeda. Aku tahu bahwa waktuku dengannya semakin singkat. Aku tak tahu berapa lama lagi kami bisa bertahan, berapa lama lagi aku bisa merasakan sentuhannya, mendengarkan tawanya, atau melihat matanya yang penuh cinta. Setiap harinya, tubuhnya semakin lemah, dan aku mulai merasakan ada kekosongan yang tak bisa diisi lagi. Hari-hari yang penuh dengan tawa dan kebahagiaan itu akhirnya mulai digantikan oleh hari-hari yang penuh dengan perawatan dan ketegangan. Aira semakin sulit untuk bergerak, bahkan untuk berbicara pun menjadi berat baginya. Tubuhnya semakin kurus, dan matanya semakin redup. Namun, meskipun begitu, dia tetap berusaha tersenyum setiap kali aku mendekatinya, seperti ingin meyakinkanku bahwa dia baik-baik saja. Suatu pagi, ketika aku membawakan Aira sarapan, aku melihatnya terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat, dan napasnya terdengar sesak. "Aira, kamu nggak apa-apa?" Tanyaku dengan suara bergetar, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Dia membuka matanya, mencoba tersenyum, tapi senyum itu hanya setengah hati. "Aku baik-baik saja, Raka. Jangan khawatirkan aku." Namun, aku tahu waktunya semakin dekat. Dalam hati, aku merasa bahwa perpisahan itu semakin nyata. Aku mencoba menahan air mata yang mulai menggenang, tapi aku tidak bisa. Aira adalah segalanya bagiku. Dia adalah satu-satunya yang mampu membuatku merasa utuh, dan kini, aku harus bersiap kehilangan dia. Kami menghabiskan waktu yang tersisa sebaik mungkin. Setiap malam, aku duduk di sampingnya, memegang tangannya, mengelus rambutnya, dan hanya menikmati kehadirannya. Kadang, dia akan tertidur dengan tenang, dan aku akan merenung, berdoa agar waktu berhenti sejenak,
agar aku bisa menikmati momen ini lebih lama lagi. Tapi waktu tidak pernah berhenti, dan aku tahu bahwa aku tak punya banyak waktu lagi. Aira, dengan senyum yang semakin memudar, berkata padaku suatu malam, "Raka, jika aku pergi nanti, jangan bersedih terlalu lama. Hidupmu harus terus berjalan. Kamu pantas bahagia. Kamu pantas menemukan seseorang yang bisa membuatmu tertawa lagi." Air mata mulai membasahi pipiku. Aku tidak ingin ada orang lain. Aira, hanya kamu. Hanya kamu yang aku inginkan. Sepanjang hidupku, hanya kamu yang ada di hatiku. Aira tersenyum lemah, dan meskipun tubuhnya semakin lemah, dia mengangkat tangannya untuk menyentuh pipiku, seolah ingin menghapus air mata yang jatuh. Aku mencintaimu, Raka, dan aku akan selalu mencintaimu, meskipun aku tidak ada lagi di sini. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantungku. Aku tahu dia mengatakan itu dengan tulus, tetapi aku juga tahu bahwa itu adalah kata-kata perpisahan. Dan aku tak siap untuk itu. Tapi aku harus menerima kenyataan bahwa waktuku bersamanya semakin berakhir. Hari itu datang juga. Aira terbaring di tempat tidurnya, dengan napas yang semakin terengah-engah, tubuhnya semakin rapuh, dan matanya yang dahulu bersinar penuh semangat kini hanya menyisakan keheningan yang mendalam. Aku duduk di sampingnya, memegangi tangannya yang terasa semakin dingin. Di luar jendela, hujan turun dengan deras, seolah alam pun ikut merasakan kepedihan yang ada di hatiku. "Raka." Suara Aira terdengar lemah, namun aku bisa mendengarnya dengan jelas. Aku merasa semakin dekat dengan akhir. Aku menatapnya. Air mata tak dapat lagi aku bendung. "Aira, jangan bicara seperti itu. Kamu akan baik-baik saja. Kita masih punya waktu bersama. Kita masih punya hari-hari yang indah." Namun, Aira hanya tersenyum kecil, meski senyum itu tampak penuh kelelahan. "Aku sudah merasa cukup, Raka. Aku sudah merasa diberkati dengan semua yang telah kita jalani bersama. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah cinta sejati dalam hidupku, dan aku tidak pernah menyesal bertemu denganmu." Kata-katanya membuat hatiku semakin hancur. Aku ingin berteriak, ingin memohon agar dia tetap bertahan, namun kata-kata itu seolah terjebak di tenggorokan. Aku hanya bisa menggenggam tangannya lebih erat, mencoba memberikan kekuatan meski aku sendiri sudah rapuh. Detik demi detik berlalu, dan semakin lama, napas Aira semakin tersengal. Aku merasa dunia ini semakin sempit. Seakan semuanya berputar begitu cepat menuju akhir yang tak bisa dihindari. Aku tahu, saat itu, aku tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa Aira akan pergi meninggalkanku, pergi untuk selamanya. Namun, meskipun begitu, aku tetap ingin memohon agar waktu berhenti. Agar aku bisa memeluknya lebih lama, melihat senyumannya satu kali lagi, merasakan hangatnya tangan yang dulu selalu menggenggam tanganku dalam kebersamaan. "Aira, aku tidak siap tanpa kamu. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa kamu," kataku dengan suara tercekat. "Kamu adalah hidupku, Aira. Aku tidak bisa membayangkan dunia ini tanpamu." Aira mengangkat tangannya yang lemah dan menyentuh pipiku dengan pelan, seperti ingin meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Aku tahu, Raka. Aku tahu. Tapi kamu harus kuat. Kamu harus terus berjalan, untuk dirimu sendiri, dan untuk orang-orang yang mencintaimu." Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha menghafal setiap detail wajahnya, wajah yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. "Aku akan mencintaimu selamanya, Aira. Bahkan ketika kamu sudah tidak ada di sini lagi, cintaku padamu tidak akan pernah hilang." Air mata kami jatuh bersamaan, mengalir begitu deras, seolah ingin menghapus semua kenangan yang tidak ingin kami tinggalkan. Aku tahu, meskipun Aira tidak lagi di sini di dunia ini, dia akan selalu hidup dalam hatiku. Aku akan menyimpan setiap momen yang kami jalani bersama dalam ingatanku, seperti sebuah harta yang paling berharga. Aira menatapku dengan mata yang mulai mengabur, tapi dia masih tersenyum. "Aku akan selalu ada, Raka. Di hatimu, di setiap langkahmu. Aku akan tetap hidup, dalam setiap kenangan kita."
Dengan senyuman terakhir, Aira menghembuskan napas terakhirnya, dan dunia seakan berhenti berputar. Semua yang kami impikan, semua yang kami rencanakan, semuanya menghilang dalam sekejap. Aku merasa kehilangan yang begitu mendalam, rasa kosong yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, meskipun hatiku hancur, aku tahu satu hal, aku akan selalu mencintainya, dan cinta itu akan hidup selamanya dalam diriku. Setiap langkah yang aku ambil setelah itu akan terasa berat. Namun, aku akan melanjutkan hidupku, seperti yang Aira inginkan. Karena aku tahu, meskipun tubuhnya telah pergi, cinta kami akan tetap ada, mengisi setiap ruang dalam hatiku. Sepanjang hidupku, aku hanya ingin bersama Aira, dan meskipun perpisahan itu nyata, cinta kami akan tetap hidup abadi, di dalam kenangan dan di dalam hatiku. Selama aku bernapas, Aira akan selalu ada di sana, dalam setiap alunan detak jantungku, dalam setiap langkahku yang sepi, dan dalam setiap doa yang aku panjatkan untuknya. Karena sepanjang hidupku, hanya Aira yang aku inginkan. Dan meskipun dia telah pergi, cintanya akan tetap menyertai setiap langkahku, selamanya.